Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami tim Selonong Boy. Kali ini kami berada di desa Kedokan Bunder, berkunjung ke salah satu tempat peristirahatan terakhir salah satu ratu atau istri dari Sunan Gunung Jati. Jarak lokasi dari titik 0 kota Indramayu sekitar 31 km, atau jika ditempuh dengan kendaraan bermotor memakan waktu sekitar 48 menit. Berbicara tentang desa Kedokan Bunder, tidak lepas dari toko yang satu ini. Ya, toko tersebut adalah Nyimas Ratu Ayu Kaunganten. Siapakah beliau? Nyimas Ratu Kaunganten merupakan anak dari Raja Banten yang dipersunting oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dalam perjalanan sejarahnya, Nyimas Ratu Ayu Kaunganten merupakan sosok yang membuka hutan Lebak Sungsang saat itu yang kini menjadi wilayah Kedokan Bunder. Nyimas Ratu Ayu Kaunganten merupakan sosok penting dalam perjalanan keberadaan desa Kedokan Bunder. Dimakamkan di desa Kedokan Bunder, situs makam Nyimas Ratu Kaunganten tidak pernah sepi dan selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari dalam daerah maupun luar Kabupaten Indramayu. Menurut penuturan Bapak Haji Udin, sang pengurus makam mengatakan, keberadaan situs ini harus terus dikembangkan. Beliau sendiri menggandeng kepala desa setempat dalam perawatan dan pembangunan situs ini. Pihaknya meminta kepada Pemkab Indramayu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau perangkat daerah lainnya untuk bisa melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana lainnya yang saat ini sangat dibutuhkan. Pak Haji Udin menambahkan, jika musim ziarah situs tersebut sangat ramai oleh rombongan yang jumlahnya mencapai puluhan bus. Mereka melakukan napak tilas mulai dari Banten, Kedokan Bunder, Indramayu, Cirebon, dan lainnya. Puluhan bus besar ini terpaksa harus parkir di jalan besar karena kami tidak mempunyai lokasi parkir. Sementara jamaah harus berjalan kaki cukup jauh kalau masuk waktu haul, jumlah pengunjung mencapai ribuan, kata Pak Haji Udin. Beliau menambahkan, di situs tersebut jika tiba masa haul, maka ribuan masyarakat akan memadati tempat itu, apalagi kedatangan keluarga keraton dari Cirebon yang berbaur dengan masyarakat. Potensi ini harus terus kita kembangkan. Untuk itu kami minta dukungan dari Pemkab Indramayu agar daerah Kedokan Bunder ini bisa bersaing dengan daerah lainnya, tegas Pak Haji Udin. Sementara itu, Camat Kedokan Bunder Atang Suwandi mengatakan, berbagai hal yang harus dikembangkan di situs Nyimas Ratu Ayu Kaunganten, yakni ketersediaan lahan parkir, pembagian akses jalan masuk dan keluar, kelengkapan sarana di dalam situs, pusat oleh-oleh yang diisi oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal, dan promosi wisata ziarah atau paket wisata atau agenda wisata dengan menggandeng Biro Perjalanan Wisata. Atang menambahkan, jika pengembangan itu bisa dilakukan, maka situs Nyimas Ratu Ayu Kaunganten
Bisa jadi tujuan wisata religi seperti halnya Gunung Jati di Cirebon atau tempat lainnya. Banyak aspirasi dari masyarakat yang berharap agar situs ini bisa terus dikembangkan. Masukan ini kami sampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi, dalam hal ini Bupati Indramayu, kata Camat Atang. Ritual yang biasa dilakukan peziarah di makam ini ialah bertawasul, berpuasa sambil menginap beberapa hari, ada pula yang bertapa. Tujuannya selain ngalap berkah, ada juga dijadikan sebagai wasilah atau perantara ke Yang Kuasa agar mengijabah segala hajat mereka. Selain area makam, di tempat ini juga terdapat situs sumur gede peninggalan Nyimas Ratu Ayung Kaunanten. Dalam sejarahnya, sumur tersebut merupakan penyelamat bagi warga untuk kebutuhan air minum, mandi, berwudu, bercocok tanam, maupun kebutuhan lainnya ketika musim kering tiba. Masih terlihat jelas pohon-pohon besar peninggalan zaman dahulu berdiri dengan kokohnya di sekitar area sumur ini. Secara perlahan, makom Nyimas Ratu Ayung Kaunganten ini telah dilakukan berbagai perbaikan dan penataan sehingga terlihat lebih asri dari waktu-waktu sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat membantu Anda memahami sejarah dan kebudayaan di balik situs bersejarah ini. Karena dengan memahami sejarah, kita dapat menghargai kebudayaan dan warisan leluhur kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Meduluran.